Mimpi santri desa menggapai ilmu sundul langit. Rekam jejak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Rokib MAG. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Rokib MAG atau akrab dipanggil Abah Rokib merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang kini juga menjabat sebagai guru besar atau profesor berdasarkan SK Menteri Agama RI per 3 Maret 2022. Siapa yang menyangka bahwa Abah Rokib yang lahir pada 16 Agustus 1968 di Desa Kanugrahan, Maduran, Lamongan, Jawa Timur ini, langkah dan pengabdiannya ternyata menemui takdir di kota Purwokerto, Jawa Tengah. Masa kecil Abah Rokib dihabiskan di Dukuh Pagendingan dengan aktivitas bernafaskan ilmu, baik belajar secara formal di Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum maupun di pesantren. Sejak kelas 4 MI, beliau sudah jarang tidur di rumah. Jika tidak di masjid, berarti di pesantren. Selesai menamatkan pendidikan dasar, beliau melanjutkan pendidikan formal di tingkat menengah pertama di MTS Hidayatul Ummah Pringgoboyo. Madrasah Sanawiyah yang berada di desa tetangga memungkinkannya untuk tetap beraktivitas di rumah dan pesantren secara bersamaan. Pagi hari beliau berada di pesantren sampai selesai waktu duha. Seusai ngaji pada duha, beliau pulang ke rumah, makan dan beraktivitas di sawah sampai pukul 11. Kemudian pulang ke rumah dan berangkat lagi ke pesantren untuk belajar di MTS, meski terkadang harus melewati jalan yang terendam air karena banjir. Saking semangatnya menuntut ilmu, Abah Rokib juga sempat nyantri di pondok pesantren Lirboyo Kediri, Tebu Ireng Jombang, dan Langitan Tuban. Hal tersebut beliau lakukan untuk memanfaatkan waktu libur sekolah saat tiba bulan suci Ramadan hingga 1 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Demikian rutinitas Abah Rokib di waktu mudanya. Dalam rentang usia yang masih belia, Abah Rokib sudah memiliki tradisi baca yang baik. Beliau menyempatkan waktu membaca sekitar 30 menit buku yang diselipkan di balik kaosnya. Aktivitas baca itu dinikmatinya sebagai waktu istirahat di sawah dengan duduk bersantai di bawah pohon. Di sela-sela aktivitas rutinnya, pesantren, rumah, sawah, beliau masih dapat aktif berorganisasi di IPNU desanya. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Abah Rokib kecil juga senang bermain bola di tanah lapang, dan yang paling menyenangkan ialah ketika hujan tiba, semua baju bisa belepotan terkena lumpur. Sebagai seorang yang lahir dari keluarga yang sederhana, tentu Abah Rokib juga menemui ujian dalam hidupnya. Ujian berat dan yang menjadi titik balik hidupnya ialah tatkala Abah Rokib menginjak usia remaja. Beliau telah ditinggalkan ayahnya Haji Kastijab menghadap Yang Maha Kuasa pada tahun 1983. Siapa yang tak remuk hatinya ditinggal seorang ayah di usia yang masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingannya, meskipun hal tersebut telah diterimanya sebagai suratan takdir. Pada saat itu juga pesan ayahnya kembali terngiang dan begitu menunjam di hati. Mat, aku kayane ora bisa nunggoni awakmu suwe-suwe. Aku pesen nang awakmu loro. Siji, dadiya wong sing jujur. Wong jujur ora bakal kaliren. Loro, belajaro terus sundul langit. Jadilah orang yang jujur, orang jujur tidak pernah kelaparan. Belajarlah terus setinggi langit. Demikianlah pesan ayahnya saat sakit sebelum ajal tiba. Pesan itu begitu kuat dan menentukan pola hidupnya hingga saat ini. Ayahnya memang seorang petani sederhana, namun mempunyai kecintaan yang tinggi terhadap ilmu, sehingga ayahnya tergolong orang yang tidak bisa lepas dari kiai. Begitu sangat perhatiannya terhadap kiai, setiap panen meski hanya beberapa, ia akan sisihkan sebagai yang terbaik untuk diberikan kepada kiai. Ayahnya biasanya meminta anak-anaknya untuk mengantarkannya ke kiai, termasuk Abah Rokib. Dalam hal ini, Abah Rokib sering protes kepada ayahnya.
Kenapa sedikit-sedikit memberi ke kiai, lagian yang diberikan juga sedikit? Protes Abah Rokib ke ayahnya. Kemudian ayahnya menjawab, aku ingin kelak salah satu anakku ada yang menjadi kiai. Bagi sosok sederhana yang memiliki jiwa santri yang kuat, ia tak akan pernah bisa makan dengan enak jika kenikmatan yang dimiliki, misal hasil panen dan lain-lain, tidak dibagi dengan kiainya. Keterikatan batin dengan kiai membuat ayahnya selalu ingin dekat dengan kiai dan mengharapkan kelak salah satu putranya ada yang menjadi kiai. Pesan itulah yang kemudian membawa Abah Rokib muda membulatkan tekad mewujudkan cita-cita ayahnya. Namun di sisi lain beliau juga mengalami kedilemaan, dengan daya upaya yang bagaimana untuk mencapai hal tersebut. Tentulah tidak mudah dengan situasi dan kondisi saat itu. Beliau hanya punya tekad dan gerak langkah di jalan yang baik, serta keyakinan pastilah Allah akan menata jalan hidupnya menuju cita-cita mulia itu. Selesai belajar di Sanawiyah, Abah Rokib memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di SMA Wahid Hashim Tebu Ireng, Jombang. Keinginannya terkendala dengan restu gurunya yang lebih meridhoi beliau melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah. Sehingga beliau akhirnya pindah di Denanyar, Jombang. Selain berada di Madrasah Aliyah, beliau juga nyantri di pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang. Keinginannya untuk berada di atas rata-rata membuatnya selalu mengusahakan diri untuk berbuat yang lebih. Sehingga beliau seringkali diberi mandat dan amanah dari kiainya seperti menjadi ketua komplek, ketua jamiah di Ba'iyah wal Khitobiyah, ketua lembaga bahasa Arab, badal ustadz jika ada ustadz madin yang berhalangan. Di Yogyakarta, beliau melanjutkan ngaji di pesantren Krapyak di bawah asuhan Kiai Haji Ali Maksum sambil studi di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. 1 tahun di Kota Pelajar, tahun 1989, ibunya Hajah Hasmah berpulang ke Rahmatullah. Kabar duka itu menjadikan dirinya lebih sensitif perasaannya di tanah rantau. Namun, semangat menuntut ilmu tidak pernah pupus, melainkan semakin berkobar. Dalam hatinya, beliau akan mempersembahkan segala usaha dan prestasinya untuk ayah dan ibunya. Meskipun merasa sebatang kara, Abah Rokib mendapatkan kesempatan terbaik untuk mengeksplor potensi dirinya lebih baik. Kasih sayang Allah tidak akan pernah putus kepada hamba yang bersabar. Salah satunya ditunjukkan dengan beasiswa Super Semar yang didapatkan oleh Abah Rokib selama kuliah S1 4 tahun di IAIN, sekaligus berkesempatan mengabdikan diri mengajar dan menjadi wakil kepala Madin Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin di Krapyak. Selain itu pula, ia mengajar kursus bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah IAIN dan mengajar privat di beberapa tempat. Ada kalanya, ia berjualan pakaian keliling dari kos ke kos. Pada setiap malam Jumat dan Ahad, ia terjun membina umat di desa binaan, Kodama, Korps Dakwah Mahasiswa yang jaraknya ada yang 3-5 km dengan mengendarai sepeda ontel. Setelah S1, pada tahun 1993, Abah Rokib juga ditawari untuk mengikuti pembibitan dosen di Kanada. Namun, takdir Allah berkehendak lain. Melalui kesibukan sebagai wakil direktur pesantren Aji Mahasiswa, proses tersebut tertinggal. Pada tahun 1996, Abah Rokib melanjutkan studi S2 dan pada tahun 1998 langsung melanjutkan ke program doktor S3 dengan beasiswa dari Departemen Agama RI. Kebahagiaan yang tak terperikan, ternyata belajar dibayar, yang selama ini menjadi cita-citanya akhirnya kesampaian. Abah Rokib diterima sebagai dosen di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1994 yang kemudian ditugaskan di Fakultas Tarbiyah IAIN Suka cabang Purwokerto. Inilah titik awal kiprah beliau di kota Satria ini. Fakultas Tarbiyah IAIN Suka di Purwokerto kini telah bertransformasi menjadi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto pada saat tampuk kepemimpinan di pundak beliau sebagai rektornya. Saya punya semangat yang kuat untuk terus belajar dan belajar. Disebabkan karena ada satu keinginan yang meluap-luap di dalam diri saya itu, kalau ada orang lain bisa sukses, kenapa saya tidak?
Kalau orang lain bisa kaya raya, kenapa saya tidak? Kalau orang lain bisa menjadi pejabat, kenapa saya tidak? Kalau yang lain bisa menulis, kenapa saya tidak? Itu selalu yang menggelora di dalam hati saya, pikiran saya itu setiap saat. Setiap ada orang yang sukses, maka keinginan yang sama selalu ada pada diri saya. Karena itu apabila motivasi saya turun, apabila semangat saya turun, maka saya akan mencari titik-titik di mana itu bisa menyemangati saya. Caranya antara lain adalah dengan membaca orang-orang besar, biografi orang-orang besar. Jadi misalnya bagaimana presiden, bagaimana ilmuwan. Karena selalu saja saya kalau membaca cerita presiden, maka saya anggap bahwa presiden kalau orang desa bisa jadi presiden, saya orang desa berarti saya juga bisa. Kalau membaca ilmuwan besar, Thomas Alva Edison, Imam Al-Ghazali, atau Imam Syafi'i dan lain sebagainya, jika dia adalah anaknya orang yang makan makanan pokok, hidup dan bergaul sebagaimana yang lainnya, maka saya pikir saya juga bisa jadi ilmuwan, saya juga bisa jadi ulama sebagaimana beliau-beliau itu melakukan satu proses. Ya, jadi orang yang berkembang, maju itu pasti didahului oleh keinginan-keinginan. Dalam bahasa lain itu ada himmatur rijal ala suraya, ada curiosity, ada keinginan yang meluap-luap untuk mengetahui sesuatu, memahami apa yang ada di sekitarnya, kemudian menapaki potensi yang dimilikinya itu untuk mengembangkan potensi lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi, lebih bermartabat lagi, dan seterusnya. Jika ini dilakukan oleh semua orang, saya hakul yakin semua orang pasti mampu untuk menaiki tangga-tangga kehidupan, semakin hari semakin berprestasi, semakin jaya, semakin beruntung, semakin berkualitas, semakin meningkat kekayaannya, pengetahuannya, martabatnya, derajat pangkatnya. Semuanya disebabkan karena ada kemauan dan upaya kuat untuk meniti kehidupan yang lebih baik. Demikian sekilas rekam jejak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Rokib MAG dalam menaiki tangga kehidupannya satu demi satu hingga beliau mencapai apa yang telah dicita-citakan ayahnya, yaitu menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Bahkan saat ini beliau menjabat sebagai Rektor UIN Zaizu Purwokerto dan dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan Islam. Mimpi ayahnya agar salah satu putranya menjadi kiai pun terijabah. Abah Rokib selain mengabdikan diri di perguruan tinggi, beliau juga menjadi pengasuh pesantren mahasiswa An-Najah Purwokerto yang beliau dirikan pada tahun 2010 bersama istri tercintanya yaitu Nyai Hajah Nortri Yuniati Mutmainah SAG. Beliau memang sangat memegang moto hidupnya, khairunas anfa'uhum linnas, sehingga beliau juga mendedikasikan diri untuk umat dan kemanusiaan. Jadi selain memimpin UIN Zaizu dan menjalankan tugas fungsionalnya, Abah Rokib juga mengasuh pesantren mahasiswa An-Najah Purwokerto, dipercaya sebagai Ketua FKUB Banyumas, Ketua RMI NU Banyumas, Ketua FKPP Banyumas, dan Akhwan Syuriah PWNU Jawa Tengah. Meski saat ini berdomisili di Purwokerto, Abah Rokib dan keluarga selalu menyempatkan pulang ke Lamongan. Setiap pulang dan melihat rumah, beliau selalu teringat akan pesan-pesan ayahnya dan kasih sayang ibunya. Meskipun mereka telah tiada, namun ayah dan ibunya selalu menjadi pemantik utama suluh semangat untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya dan selalu berusaha menjadi lebih baik. Dalam suatu ngaji kehidupan, beliau berkata, "Cita-cita yang terus menyala akan mengalahkan keterbatasan diri, dan prestasi harus diukir seiring dengan kehidupan yang terus berjalan dan aliran darah yang terus mengalir dalam tubuh dan waktu."